Endi angkringane sepi? Ana wong. Oh iki ya. Oh iki bener. Endi angkringane? Tukang angkringane kok sepi? Ah, biasanya ngiling nang kene. Dun. Assalamualaikum. Mas. Teh, Mas. Sing dodol ini endi iki? Pada. Mas. Teh, Mas. Aku ora ngundang wong pijet. Malah ngundang wong pijet ki angkringan opo? Heeh. Aku mau jajan. Lah jajan Mas, ndek duit Mas aku. Jajan Mas, teh Mas. Waduh, aku tukang pijet. oh ya naruh jaluk dipijet ora apa-apa. Aku ya wis iso mijet. Teh apa? Teh Mas. Teh Nggih, teh anget, teh panas boleh. Teh panas. Kok sepi Mas? Oh, biasanya sepi. Biasanya ki rame ya Mas. Dagangannya ya lumayan. Larang jadi pembeli kok kemudian sepi. Kok aku juga lompok. Piye kuwi kok? Gulone leli gulone ya Allah. Pahit nggak apa-apa nggih? Yes, pahit ora apa-apa lah. Aku ya cen wis isih manis aku Mas. Isih legi aku. Oh, panjenengan to pahit? Ya aku kok kowe sing pahit aja ngono to. Ki kok entek-entekan ki ra blonjo apa piye Mas? Ceritane iki urung Aja ceritane, tenane piye? Tenane urung blonjo iki mergane urung payu. Ndi teh kok iki? Heeh. Tenan iki. Tenan. Iki teh apa iki? Lah kuwi coklat ngono. Diombe ya? Heeh. Bismillah. Lek kamu Masya Allah. Ya lek kamu Juragane. Masya Allah. Pripun kan iki kok? Ora sembarangan. Ini temen saya. Iya, mau tataran tukang pijet. Oh, tukang pijet. Ya memang ya lek ya. Ora Iya. Aku tukang Kalau pas nggak punya uang nah itu. Tukang pijet. ora ono cendoke Kang. Sendoke Ora rasane sih. Ini wae. Tak umile sih ya. Ya. Biasa teh hangat. hangat biasanya orang gue sendok kok nggak. Teh hangat yang. Ngelak tenan aku. Teh hangat. Lek Karno kapan datang? Alhamdulillah. Wis kapan ya wis suwe Mas. Oh, Masya Allah. Iya lah ya keluarga sehat toh. Alhamdulillah. Ayo makan loh lek Karno. Pengen apa? Pengen tempe, pengen apa teri? Tempe atau teri? Kowe gampang. Oh gampang ya, kowe. siap. Ben dicepake bakule. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Kang, lek Karno ini luar biasa. Kowe kanca-kanca angkringan. Saya punya temen namanya Lek Kamno. Luar biasa. Beliau mohon maaf hari ini tidak bisa melihat. Tetapi dulunya bisa melihat. Ini ada kisah yang menarik dari Lek Kamno ini. Kita bisa mengambil pelajaran dari beliau. Lek Kamno, ceritanya gimana? Pak jenengan dulu kan enggak buta atau Lek? Oh, dulu enggak. Dulu apa gimana? Ceritanya gimana? Sama seperti jenengan sedaya. Terus gimana? Bisa melihat, bisa. Bismillah. Ya, Sambil makan Lek. nggih monggo sekiranya lho, saya tak ya sedikit cerita. Ya. Awalnya dulu ya bisa melihat seperti biasa. Itu mulainya tahun Umur berapa ini? Umur Kisaran 30-an 30-an. 7. Ya 37. Masih bisa melihat. Masih. Ya dari umur kecil sampai 37 bisa. Kecil sampai 37. Iya. Itu waktu itu 2011. apa? Aktivitasnya jenengan apa? Aktivitas saya dulu saya Pekerjaannya apa dulu? kuliah gitu ya. Saya kuli di daerah metropolitan. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Di Jakarta. kota. Lu gue ya. Ya, gitu deh. Gitu deh. Jadi gimana? Terus gimana ceritanya? Ya, Awal mulanya gimana? awal mulanya itu waktu di daerah sana itu sudah ya dibilang sudah ada tanda-tanda sudah
Apa tanda-tandanya apa? Tanda-tandanya itu kalau saya masih ingat itu ada bintik putih di tengah-tengah. Kata orang Jawa itu apa Mas? Ilang-ilang. Pas tengah-tengah hitam gitu. Ada titik putih ya. Titik putih segede jarum. Ya. Jarum. Maaf Sempat ya, diperiksakan dokter? Oh ya sempat saya periksakan dokter, Tapi ketika titik itu posisi masih bisa melihat. masih, tapi sebelah. Oh sebelah. Iya, Jadi sebelah. yang titik itu sebelah. Sebelah kiri yang titik, nah sebelah kanan sementara masih bisa lihat. Oke, terus? Sementara kita pakai satu penglihatan, saya masih sempat bawa mobil gitu, jadi kerjaan saya nyopir gitu, kuli nyopir ya. Nyopir apa? Tentunya nggak sampai sekarang ya nyopirnya. Ya. Sekarang masih dalam bayangan. Nyopir molen. Nyopir molen bisa. Iya, nyopir molen bisa. Mandek tadi. Ya. Ya. Nah itu tadi saya membawa truk Mas, truk luar kota, jadi dari Jakarta, Jawa Tengah, Jakarta, Jogja. Oke. Itu masih pakai penglihatan satu. Nyopir truk pakai satu penglihatan. Kiri atau kanan ini? Saya lulus enggak sih mainnya? Alhamdulillah lulus. Lulus ya? Tapi nih, tapi ya gitu deh. Pokoknya lulus. Terus. Nah lama-lama kan bintik putihnya itu kan besar, jadi nutup ke semua yang hitam, yang coklat. Ya. Ketika itu nggak sadar kalau itu penyakit gitu ya? Iya, itu nggak sadar. Pokoknya yang penting saya masih bisa lihat gitu. Saya masih bisa lihat ini gitu. Dan nggak mikir nanti ke belakangnya itu seperti apa. Sama sekali nggak terpikir gitu. Yang penting saya masih bisa lihat, saya masih bisa bawa mobil. Kecurigaan penyebabnya apa gitu atau memang bawaan? Kecurigaannya apa ya Mas? Ya paling mungkin kecelakaan kecil. Enggak Mas. Tapi bukan orang ya. Ya ketelian kerikil gitu. Kerikil banter. Mungkin gini lek kanca-kanca angkringan pengen tahu. Biasanya orang biasa melihat terus tiba-tiba nggak melihat itu kan stres toh Lek. Jadi kan gimana stres nggak awal-awal dulu? Masya Allah itu Mas. Kalau saya ceritakan ke situ, ya jujur ya, saya jujur sebagai apa ya orang biasa, orang dalam tanda petik ya di bawah ya orang nggak punya ya Mas. Awal mulanya saya nggak bisa lihat itu 2011. 2011. Iya, 2011 itu awal mula saya nggak bisa lihat, tapi posisi saya sudah di Jogja, tidak lagi di Jakarta. Karena waktu itu saya pertama juga karena saya sudah nggak betah di kerjaan itu, mobil sudah nggak enak, udah lepas. Saya hijrah ke Jogja, saya pengen tani, saya pokoknya pengen tani di desa. Qadarullah ya, saya dikasih seperti itu, nggak bisa lihat. Tapi gini perasaan pertama kali ketika nggak bisa lihat itu apa? Kan orang manusia ya naluri sebagai manusia kan loh tiba-tiba awalnya itu bisa melihat nggak bisa melihat itu kan rasanya awalnya Masya Allah itu satu aku gak nulis bagian dari buku filsafatku judulnya Beyond Pandangan Mata. Beyond Pandangan Mata. Karena informasi-informasi di dunia ini sebagian besar itu malah dilihat tidak dengan mata. Saya gosok teko kok makanya saya juga kaget loh Mas itu. Serius kok takkan sudah semuanya gelap atau ada terakan filosofi. Kalau boleh tahu kenalan dulu Pak, mana orangnya? Ini saya filsuf yang justru meskipun saya bisa memandang dengan mata, tetapi pandangan-pandangan yang saya pakai justru beyond mata, justru yang seperti inilah yang luar biasa. Saya sudah membaca tentang Lek Kamno ini dari berbagai sudut macam, sudah saya teliti dari kejauhan, meskipun baru saja salaman sekarang, tetapi antena pandangan saya di dalam menulis buku filsafat saya itu yang belum terbit, nanti kalau sudah terbit saya bayar. Allah.
Jangan mengingatkan luka yang sudah mengering. Tes sih. Iya. Tes iki piye? Ini gimana akotnya apa akotnya? Aku neruske sebagai seorang filsuf itu harus konsisten, harus koheren. Ya. Semua yang disampaikan itu harus nyambung. Artinya apa? Kalau kemarin itu aku akan bayar setelah buku saya terbit, itu akan saya lakukan juga. Sekarang pertanyaannya, progres dari buku tersebut sampai mana? Ini tentang buku bab judulnya Beyond Pandangan Mata, di atas pandangan mata. Luar biasa. Coba begini ya. Bagaimana kita tahu bahwa di luar kehidupan ini ada zat yang lebih besar daripada apa semua ini, termasuk sesuatu itu. Itu kan tidak dilihat dari mata. Justru tidak dari mata kita tahu itu. Kalau dari mata nggak bakalan tahu. Teh. Pak filosof, kalau filosof itu apa ya Pak? Saya itu enggak tahu ya, orang desa itu ya. Jenengan diajak ngomong seperti itu ya wabot sekali. Gitu loh. Gini kok Pak ini. Gini Bu, filsafat itu bisa kita pandang dari dua hal. Pertama adalah cara berpikir filsafat, kedua adalah produk filsafat. Berpikir filsafat itu asalkan kita redik sampai mendalam, holistik semuanya kita pikirkan, dan koheren semuanya bersambung. Itu jenengan itu bisa jadi filsuf. Justru seperti jenengan itu. Koheren kayak opo lho. Ngertiku ki telo. Ngertiku Mas telo diparut jerone kayak gula terus digoreng. Gini. Ngene lek kano. Kalau jenengan pengen jadi filosof, calirah istri. Nanti kalau istrinya jenengan itu cerewet, ribut, nanti jenengan akan jadi filosof. Banyak merenung ya. Malah justru stres. Yang jadi filsuf istrinya lek atau nek iso dodol gawe buku ra dadi-dadi kok dadi filosof ngono. Ora nek buku ra dadi-dadi dadi kebak utang kok. Masalah iku. Sing nggih bayar apa bukune harus dadi-dadi. Itu masalah. Tapi itu yang kedua adalah filsafat jenis kedua, yaitu produk filsafat. Produk filsafat itu ada liberalisme, ono komunisme, ono pluralisme. Itu yang Nah, sekarang begini ya. Mengapa beyond pandangan mata? Ada seseorang bertanya ke saya begini. Wow, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu tidak adil. Masa ada orang yang diberi buta? Padahal buta itu ada buta cakil. Persis Mas, persis itu yang dikatakan. Ada yang diberi buta, tidak adil. Justru keadilannya di sini. Karena hidup ini di sini di dunia itu bukan satu-satunya kehidupan. Setelah kehidupan ada kehidupan lain yang itu akan dihitung, akan ditimbang, akan dihisap kehidupan ini. Nah, dosa itu banyaknya masuk dari mata. Coba kita jalan tadi itu berapa dosa yang kita dapatkan. Delok liut. Meh gondol ngisore tambah bahaya. Lah nek buta ya malah penak isape kelong oke. So, lan jenengan pengen sing ngono kok? Pengen anu. Yo. Sama persis apa yang disampaikan Pak Filosof tadi. Ini aku penggalian data ya, sekalian penggalian data untuk urusan saya. Awalnya juga tadi persis royalti, Pak. Persis yang disampaikan Pak Filosof tadi, awalnya ya saya bilang gitu, kok Tuhan nggak adil gitu. Kok Tuhan sempat gitu juga ya? Sempat gitu juga. Itu saya sampai kok saya bisa seperti ini, saya kok nggak bisa lihat gitu. Kemarin saya bisa lihat, bisa bawa mobil, bawa segala macam. Terus kok hari ini saya membawa kacamata. Itu terus apa keadilan Tuhan di mana? Sayangnya Tuhan saya di mana? Itu kalau saya seperti ini, persis apa yang dikatakan Pak Filosof tadi. Ya, tadi juga saya bilang jadi stres. Iya, stres berat gitu selama ya 1, 2 atau 3 bulan lah itu bener-bener udah mikir nanti gimana kok saya bisa gini, nanti makannya gimana toh
Ya enggak kepikiran kalau berkepanjangan itu mau seperti ini, enggak sampai sekarang enggak terpikir sama sekali. Dipikirnya cuma sebentar aja, nanti pulih lagi gitu ya. Akan tetapi ya berhubung masa iya sih mau begitu terus gitu loh. Mau begitu terus. Masa iya dulu saya mikirnya dulu saya kecil bisa jadi besar. Masa sekarang ada masalah seperti ini kok saya jadi besar tidak bisa jadi kecil. Wih mungkin. Jadi saya nyalahin Tuhan gitu. Tapi bicara Tuhan di sini Tuhan saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah, tapi lama-lama ya saya harus mentas gitu. Saya harus mentas dari masalah ini, masalah yang harus saya sikapi dan harus saya jalani gitu. Artinya tidak lagi menyalahkan Allah gitu. Oh enggak, saya tidak harus. Kalau enggak saya jalani ya. Kok bisa tiba-tiba saja dari menyalahkan Allah jadi tidak menyalahkan Allah itu piye perjalanannya? Itu perjalanannya satu memang lingkungan ya Mas, lingkungan saya yang saya harus benar-benar nyari orang yang bisa membangkitkan semangat saya untuk kasarannya untuk hidup lagi, untuk bisa melihat lagi walaupun dalam tanda petik penglihatan saya seperti ini, saya harus tetap semangat lagi. Ya harus saya nyari orang, nyari keluarga, nyari tetangga, nyari komunitas yang dimana komunitas itu benar-benar bisa bangun diri saya, bisa mengajari saya, bisa menuntun saya, membangkitkan motivasi diri saya untuk tetap hidup seperti layaknya kemarin-kemarin, walaupun dalam tanda petik tidak bisa melihat. Ada di situ. Dari komunitas-komunitas itulah saya mendapatkan semuanya. Terus ketemu? Artinya semuanya ya diri saya bisa bersikap seperti ini, kehidupan saya bisa teratur dan katakanlah maaf ya, sholat 5 waktu saya bisa terjaga. Masya Allah. Itu yang lebih penting. Bisa melihat belum terjaga. Itu sama sekali ketika nggak melihat malah terjaga. Bahkan sampean terjaga nah. Insya Allah. Berarti orang perlu tak tusuk. Nanti dicolong. Ya, kalau boleh saya minta nambah. Asal gitu. Bayar tamu ya kan ada Pak Filosof yang tadi membayar. Engko nek wis bukune aku payu kak bayar iki. Tuh, ta. kan biyen ngono kuwi terus. Ya, jadi itulah fungsinya komunitas, fungsinya tetangga, fungsinya. Jadi tapi komunitas bukan sembarang komunitas. Komunitas dakwah yang benar-benar bisa membawa saya jauh lebih baik. Kalau cuman komunitas yang asal ya tetap aja gini-gini aja. Mungkin orang bisa nyukupin saya dari segi makan, dari segi ya kehidupan sehari-hari lah. Tapi dari segi batin ya tetap aja gitu, kita uring-uringan gitu. Apa sih dari komunitas tadi yang membuat Lek Kamno menjadi lebih baik itu apa sih? Kita kan teman-teman konco-konco angkringan juga penasaran. Apa sih yang tadinya menyalahkan Allah kok jadi tidak menyalahkan itu ada apa sih? Jadi kalau yang saya pahami dari komunitas yang saya gabung di dalamnya sampai sekarang, itu komunitas itu mengenalkan yang pertama cara kita berpikir. Masya Allah. Cara kita berpikir dari mana kita datang, untuk apa kita di dunia ini dan mau kemana setelah kita di dunia. Itu benar-benar ini pertanyaan filosof banget. Sangat justru kita bisa jadi pas weruh ora takon kaya ngono. Oh, sama sekali ora. Justru sing pas weruh sing ditakoki kok ndi wudute? Ndi wudute? Biasanya saiki sing weruh tapi ora takon ngono culek wae. Ojo, Mas. Wis saiki ndang nulis buku wae. Engko nek iso nulis buku, iso utang. Tapi ya nulis ki kudu eneng referensi maca. Baca keadaan. Tidak harus dengan mata. Keadaannya gelap terus, Mas. Yo duripke lampune. Amoso saklare kuwi paling ojo-ojo sing salah saklare. Nanti ada bukunya, tulisannya itu gelap. Wah. Saya mau tanya, Nek ini jalan pakai tongkat bisa, ya kan? Dulu kan
mobil bisa jalankan. Yeah. Sekarang mengapa tidak bikin teknologi yang mobilnya itu pakai tongkat? Iki momen. Mas, saya tanya juragan yang keringan tolong dijawab. Mumet nggak Mas sampean jawab ini? Saya yang orangnya mumet loh Mas. Aku bayangkan ini kayak mobil yang jadi robot itu kan, tapi robotnya muter. Tak minum dulu. Enggak. Itu Karena saya mumet seperti itu. Jadi gampang itu disusah-susahin sama dia. Oke, Lek Kamno lanjutin Lek Kamno. Tadi Ya. kan dari sana mana? terus atau belajar dari Ya. mana mau kemana terus jawabannya apa? Ya, karena saya nggak tahu ya, belum tahu gitu. Ya akhirnya dari kepala komunitas itu ya jelasin kita datangnya dari mana. Ya kita datangnya dari Tuhan. Tuhan kamu siapa? Allah SWT. Ya itu kamu datangnya dari Allah. Terus kamu mau ngapain di dunia ini? Kamu sekarang udah di dunia. Terus mau ngapain kamu di dunia? Ditanya gitu. Ya pokoknya ya saya di dunia ini ya pengen urip, pengen seneng, pengen mangan, pengen udut, pengen gas, pokoknya itulah, pokoknya itu urusanku dhewe gitu. Pokoknya yang penting aku neng donya gitu ya. Itu. Nah terus ya wes oke, rapopo. Nah setelah kowe iki neng donya kowe ngarep neng ndi? Kan yo mau kembali ke Allah lagi tuh, ke Tuhan lagi tuh. Artinya apa? Kau sampean kowe arep mati kan gitu. Nah, pertanyaan yang di tengah-tengah itu Mas, yang Ya. untuk apa Anda di dunia? Untuk apa kowe lek ning dunia iki? Nah, itu sebenarnya yang jadi sumber jawaban, yang jadi sumber motivasi saya ya di situ. Apa Mas. jawabannya? Ya sesuai dengan apa yang dituliskan oleh Sang Pencipta, yaitu ngibadah untuk Allah. Kasarnya iya. Nah, iki nek ning nggon filsafat itu wis asik iki. Ning nggon bab jenenge ontologi, khususnya subbab jenenge teologi. Nah, tadi ono sing wahyu dari Allah itu nanti bisa cara mengujinya dengan falsifikasi. Gitu kan, itu kan ada ayat itu. Falsifikasi iki apa? Falsifikasi iki nyalahke. Ontologi saja nggak tahu, itu hampir kelipet lidah saya tadi ngomong. Oh, aduh, nggak sampai saya. Tapi bangsane onto. Nah itu kalau di desa saya itu burung gitu. Di sawah loh Mas, di sawah loh. Bukan orang res loh iki. Ora apa-apa. Jeneng ki ora perlu. Jeneng ora perlu, sing penting esensine ngerti teologi, ngerti ontologi. Engkone meh tekan falsifikasi. Terus falsifikasinya mau apa? Falsifikasi ini kan tadi kan mengatakan bahwa hidupnya untuk ibadah. Nah, dari mana itu? Nah, tadi kan dikatakan sumbernya dari Allah, yaitu dalam Al-Qur'an, gitu kan, dalam Al-Qur'an. Salah satu ayatnya menantang nek ora percaya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina waqtu bi surati min misli wa uswada aku min dunillahi in kuntum shadiqin. Filosofi apal ayat. Loh, filosofi nganggo bahasa Arab yo iso. Oh, loh, ojo salah. Yang pertama kali sebelum Eropa itu menerjemahkan filsafat-filsafatnya Socrates, Aristoteles dan Plato, itu filsuf-filsuf Muslim yang menerjemahkan. Namanya Al-Kindi. Tempatnya namanya Darul Hikmah. Yang membuat itu adalah Khilafah Bani Abbasiyah. Paham juga. Nah, itu ditantang. Nek kowe ora percaya, gawenen satu surat. Itu namanya falsifikasi. Seperti apa? Kalau kamu tidak percaya air itu mendidih di dalam suhu 100 derajat Celcius, ya salahno, falsifikasi lah. Cobono nek ngantek ora 100 derajat Celcius, berarti pernyataan itu yang benar. Difalsifikasi, apakah benar air murni kalau dipanaskan dalam suhu 100 derajat, dipanaskan mendidih itu nanti jatuhnya 100 derajat Celcius? Jika bukan, berarti pernyataan itu salah. Tetapi ketika semuanya 100 derajat Celcius, berarti kebenarannya adalah pernyataan bahwa air mendidih dalam suhu 100 derajat Celcius. Demikian juga ketika ada ayat yang mengatakan, kalau kamu tidak percaya terhadap apa yang aku
berikan kepada Nabi Muhammad, yaitu abdina faktu bisuratim, gawe surat yang semisal. Maka falsifikasilah. Nek kowe ora percaya bahwa ini ayat dari Allah, maka buatlah surat yang semisal. Kalau kamu tidak bisa membuatnya, berarti yang benar adalah pernyataan itu. Difalsifikasi. Maka ini bakat jadi berarti ra sampean, Mas. Aku ki mau ki mikir ngono ki. Ketane ra nyambung men. Aku kok meneu biasane glute karo telo. Angkringan kanca-kanca angkringan yang mendukung Mas Filosof silahkan ya. Komen ya. Jangan lupa tapi subscribe. Subscribe, like, share, komen, dan pencet bel notifikasi. Oke. Barik malah unsubscribe malah. Jangan ya, jangan teman-teman. Ya, tadi sampai mana saya? Sampai terminal. Sudah sampai terminal belum? Sampai tujuan. Oh, belum. Tujuan hidup. Tujuan hidup. Tujuan hidupnya ngibadah. Ada berarti jenengan ngibadah terus gitu. Oh, ya enggak. Ya, artinya tetap saya bekerja seperti biasa. Bekerja seperti biasa yang apa? Yang saya bisa. Ya. Bisa saya apa? Sekarang kerja apa sih? Saya tetap kerja ya kayak orang-orang jaga lah gitu, jaga rumah gitu ya, jaga rumah. Nanti eneng maling piye iki? Rarti. Ya. Yo ngerti. Dari tanda. Dari tanda. Tanda. Itu yang disebut dengan semiotika. Wah. Iki apa meneh? Apa meneh iki, Mas? Maklotak ngono ki tanda. Cekel jebono dikira maling ora itu. Bono kancane dhewe. Ya, alhamdulillah sampai saat ini tidak ada hal-hal seperti itu. Selain saya tunggu itu juga saya jadi muazin. Depan kantor saya itu alhamdulillah ada masjid yang saya didapuk jadi takmir muadzin. Alhamdulillah. Luar biasa. Jadi ya banyak hal sebenarnya yang bisa saya petik dari situ, dari komunitas dakwah itu yang maaf dalam tanda petik benar-benar merubah pemikiran saya, kehidupan saya itu. Tapi sangat luar biasa. Semua ibadah loh. Tadi kan tidak semua ibadah ya, nilainya ibadah. Iya, ya. Bahkan kita kerja tadi jogo, bahkan ya itu kan yang di surat yang tadi harus ibadah itu Azariyat 56. Itu kalau Ibnu Katsir mengatakan itu untuk semuanya. Bahkan kita berhubungan suami istri pun itu ibadah. Betul. Jenengan berhubungan enggak? Poso lagi yen. Poso. Aneh. Iki ditayangke meh buko. Lah nek buko nasi kucing kan oleh. Nek buko berhubungan ki oleh ya kan untuk membatalkan puasa. Maksudnya niatnya mau membatalkan itu buko kuwi. Iki ketake ya pertanyaannya pertanyaan filosof. Terus ditanya lagi Mas utang neh ora. Gitu ya. Ya. Terus Lek Kamno sebentar. Setelah Lek Kamno bisa memaknai bahwa hidup ini sebagai ibadah, itu apa sih yang membuat itu menjadi berbeda? Mengubah hidupnya Lek Kamno itu apa? Ya, apa ya? Banyak sebenarnya yang bisa. Ya, pertama tadi yang saya sebutkan yaitu memang lingkungan kita yang dalam tanda petik yang masih mau membimbing saya, komunitas saya yang selama ini membimbing saya itu yang mengubah pemikiran dan jalan hidup saya gitu. Apalagi di era sekarang yang dalam tanda petik kalau saya dengar Masya Allah nggak karu-karuan gitu loh, nggak karu-karuan. Ya contoh kecil lah ya, tadi saya ngobrol-ngobrol dengan masnya yang jualan ini, apa-apa udah naik, apa-apa mahal, apa-apa udah datengin dari luar, nggak tahu luar mana saya nggak tahu. Impor ya. Ya itu. Terus sampai katanya uyah Mas, uyah jare yo garam ya. Jare uyah ki garam gitu. Uyah ki yo uyah ya. Jare. Nah, mosok hal-hal seperti itu yang apa ya, kalau guru-guru saya itu ngajarinya
Loh sebenarnya itu kan di kita sudah ada gitu loh, di negara kita itu semuanya sudah ada. Barang-barangnya sudah ada. Nah, tapi tetap kok kenapa datengin dari sana? Gitu. Penyebabnya apa Ki? Karena ya penyebabnya sebenarnya cuma satu Mas, gampang dan mudah, murah. Apa Ki? Ya kalau mereka mau kembali ke aturan yang menciptakan manusianya itu sendiri, insya Allah semuanya akan beres. Cuman yaitu sayangnya mereka nggak takut dengan yang menciptakan, kita, yang menciptakan orang-orang itu, yang menciptakan alam dan seisinya. Mereka nggak takut, bahkan ada yang bilang katanya malah ada yang nantang gitu loh dengan membuat aturan-aturan sendiri. Sebenarnya kalau yang saya pahami ya, kalau kembali aturan-aturan itu ditegakkan, aturan-aturan itu bisa kita laksanakan, bisa kita jalankan, bisa kita amalkan. Hidup ini, aturan hidup itu yang kita jalankan dan hidupnya akan beres dan insya Allah akan, ya apa yang kita cita-citakan, baldatun thayyibatun wa rabbun itu insya Allah pasti terlaksana. Faktanya hari ini kita tidak menerapkan Islam secara faktanya enggak sama sekali. Ya, tetap menerapkan. Paling yang kita terapkan ya rukun Islam, itu aja. Puasa ya udah selesai. Sementara di luar itu tidak. Sementara dalam aturan kehidupan kitabnya Allah SWT itu 90% itu fardu kifayah, yang itu perlu jamaah dan perlu orang banyak gitu. Ya mungkin kalau fardu ain mungkin ya sekitar 10%-an. Di luar itu kan kita harus berjamaah, harus bikin ya kumpulan orang untuk menjalankan syariatnya Allah, undang-undangnya Allah, aturan-aturannya Allah. Tapi kan selama ini yang terjadi kan enggak. Bahkan yang hanya sedikit menyuarakan itu aja udah dikepung gitu. Betul. Oke, konco-konco angkringan dakwah ini Lek Kamno ini luar biasa. Dulu beliau melihat dunia dengan matanya, tetapi justru tidak bisa melihat apa-apa yang ada di balik kehidupan itu. Bagaimana kekuasaan yang tidak dijalankan dengan Islam, ya Lek Kamno ya. Justru setelah ngaji, setelah buta, kemudian ngaji, justru bisa melihat semua hal itu, dan bahkan tidak hanya melihat ada persoalan, tetapi juga melihat solusi bahwa persoalan dunia ini, termasuk urusan masalah beras, masalah delay yang kita sempat bicarakan kemarin, solusinya ketika diatur dengan Islam itu luar biasa kan gitu. Alhamdulillah sekali ini, matur nuwun atas obrolannya. Ditung, Lek Kamno ditung sisan karo nggonku. Iya. Iki masa iso bayar malah dadi kowe malah utang. Karepe meh oleh duit, pasti oleh duit. Duit bisa tak bayarnya malah utang. Tapi kan aku ya iso infak, tapi bayar dhewe lho Mas. Ini tapi dibayari dadi utang. Harus dibayari Pak filosofe, berarti aku nunggu buku terbit. Terus piye iki aku? Ya wis ra apa-apa wis. Sisan yo ditunggonku yo. Wes. Aku perlu ditung sana. Yo. Sampean tuku sisan, sampean mangan tak hitunge. Tapi esuk-esuk jenengan dene ora buka, tapi ngerti ya, paham ya. Yo tak modali utang apa. Oke, kita kasih salam ke teman-teman konco angkringan. Mungkin closing statement. Oh, closing statement. Iya, betul, closing statement. Baik, teman-teman yang nonton angkringan dakwah, dan mudah-mudahan selalu nonton ya angkringan dakwah. Jadi terus kita mengkaji dan mengaji, karena tidak akan habis ilmu Allah, terutama ilmu-ilmu yang benar-benar membawa kita dalam kebaikan, membawa kita ke dalam aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Jangan melenceng dari area itu, jangan melenceng dari rel yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka untuk itu mari bersama-sama, bersama angkringan dakwah, bersama kita semuanya, mari kita berjuang bersama-sama untuk tetap berjuang, tetap mengibarkan tegaknya aturan-aturannya Allah
secara sempurna dan secara keseluruhan di atas muka bumi ini. Sekian, mudah-mudahan segera terlaksana apa yang kita jadwalkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Angkringan dakwah, hangat obrolannya, jitu solusinya, alhamdulillah, jos.